Kabupaten ini. Kabupaten. Ada headset. Kalau sendiri jangan pakai headset. Akhirnya kan ini. Ya marah dia udah masuk nih. Aku kan nggak tahu itu tadi. Saya baru udah bawain ke gigi. Putih banyak itu coba mati dulu. Bapak ikut yang utama wah. Lo selalu sudah makanya keenam lo saya deh belum lolos ini. Oh, ini bisa dia. Oh, terus di sini ya. Iya. Lucu terus. Satu dua tiga cek sound. Ini sama panggil. Aku tapi tutup sangat. Belum pengen join. Join na meja. Bogota. Coba terus. Iya, jangan berlopek. Anjir baru keluar. Tidak bisa masuk lagi. Apa tuh dia? Indonesia Kira ada di nembak gue. Ini kayak gini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama Bapak. Halo Kak Nurjana Koli. Tidak masuk bantuannya ini. Tidak ada masuk. Yang mau itu. PKH ya memang dia masih ini masuk sebagai peserta PKH tapi bantuannya tidak masuk. Dan tidak pernah melapor kapan? Ini. Hangaitin. Selamat pagi semua kawan-kawan SD nanti ya. Saudara menyapa semua teman-teman. Nah, biar tidak apa-apa. Selamat pagi teman-teman, salam sehat. Pakai dari hati. Salam sehat semua. Kami dari Timika Papua. Waduh. Mantap Timika Papua, mantap. Pagi Kris. Halo, pagi. Apa kabar semuanya? Pagi Bolmong. Sudah gajian kah? Kabar Bu Hasna? Nah, mendarat Vika? Sudah mendarat? Belum ada mendarat. Bolmong. Gajian kah? Mendarat ini topiknya rahasia, Bu. Belum ada yang mendarat. Sedang dihitung Belum mungkin. ada. mendarat. Yang mendarat kalau harap agak Garuda. Rapel bulan depan. Pendaratannya, lapangannya belum disiapkan itu mungkin. Kita butuh uang paket. Berdoa mendarat hari ini insya Allah. Amin. Amin. Sudah Harus bersabar. Bapaknya di sana tuh. Bapak di luar saja ya Pak ya? Iya. Timika aman, Timika. Kosong. Dia sendiri saja jadi. Memang dia punya kalau kan sendiri saja itu nggak Ada di bawah. Tempat dulu di. Coba tanya dulu Kak, itu ada ternyata tidak itu. apa sudah masuk 6 PKH. Nih, jaringan begini mau. Dia sendiri saja ini, Jalan Cendrawasih 2. Ini masih bisa masuk 10 orang nih.
12. 11 orang lagi masuk. Ya, masih kosong lagi nih, masih kosong. Ini 11. banyak yang mengeluh ini, katanya sudah full. Tergantung jaringannya. Dengan amal ibadahnya kayaknya yang bisa masuk ini. Dibatasi 300 jadi bagaimana? Iya, dibatasi 300. Kayaknya yang lolos masuk 300 ini Said yang mau cair hari ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Yang masuk duluan ini berarti sebentar gaji masuk. Amin. Tuhan, amin. Dompet Sukering. Sudah sukering lama. Terlalu lama sampai tanggal belasan ini. Sudah tanggal 12 belum masuk-masuk. Jatuh tempo. Udah jatuh tempo. Dompet kering, tapi jangan kering. Cepat itu lama dia mengantri. Itu tidak sampai sama ini. Kita kerja bagimu negeri toh teman-teman. Iya, Ibu Nania. Iya Pak Ori. Ibu Nania bisa masuk ya? Sudah dong. Tergantung muka kayaknya. Iya Pak Ori. Yang masuk ini sudah. Agus Silumalo. Semua tahu ya kamu lihat. Pak Agus Silumalo. Agus Silumalo. Dani telepon aku. Dani ada telepon cerita. Udah tahu saya satu jam, udah tahu bikin rapatan bagus. Macam mana kena kemakan saya lihat lalu berjalan Junidi yang ketika beralaikum. Masukin nomor karat. Halo, ya kenapa? Tidak ada kuota makanya nggak pernah karan kan? Ya. Yang mendarat. Belum? Sudah. Kartu aja saya. Ayo pakai ini kabelan. Tuh kabelan memang. Pas ini Bang. Partisipasinya tidak cukup. Masih bisa masuk banyak nih. Masih 20-an nih. Masih kurang 19 orang. 81. Teman-teman dari SDM kota lain, sudah adakah ciri-ciri hilal lain air mendarat? Situasi masih mendung, lain air belum bisa mendarat. Berarti kita persiapan dulu landasan ya? Harus ada persiapan landasan. Siap. Landasan belum jadi, Bang. Yang susah. Landasannya belum habis nih dibuat. Landasan sementara pekerjaan. Harus segera diselesaikan itu pekerjaan yang landasan. Sepertinya mesti update. Itu masih masuk kategori rehab total itu. mesti update 6 engine-nya itu. Berarti rehabnya rehab besar, apa rehab berat itu?
Sepertinya kakaknya belum online. Maluku Tengah belum ada kan Maluku Tengah? Dicurigai nicknya double itu. Berapa mulainya nih? Nicknya sudah nonaktif Dukcapil. Nah, itu Nicknya kakaknya belum sudah online nonaktif itu. Dukcapil. Bukan hanya KTM di. Bukan double. Dia ada Tanggal 40 Lagi Tolong validasi kakak. Ya Pak Agus Silmalo, nonaktif Dukcapil. Nah, validasi kakak Dukcapil baru bisa komen 4-4. Sedihan. Salam sehat buat Apa Mas? Lembo tuh KPM ku. Dari perbatasan Dari ini, utara Pak. NKRI hadir. Woi, salam sahabat. Selamat pagi. Jam berapa? Salam kenal dari Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum. Wakatobi, surganya Tabaolan. Dari Maluku hadir. Gorontalo Utara hadir. Dari Kupang hadir. Banten hadir. Dari Kabupaten Sleman hadir. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hadir. SDB hadir. Absen masing-masing kabupaten, ayo absen masing-masing kabupaten. Lu Timur hadir. hadir. Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggarai hadir. Aduh, Halo Kak Nurjana. sedikit lagi kita mulai. Sulawesi Tenggara Pak. Hadir. Kabupaten Barat hadir. Kabupaten Mona Barat hadir. Hadir. Majene hadir. Stasiun dari Kepulauan hadir. Kabupaten Maluku Tengah hadir. Ferdi Sambo hadir. Kabupaten Manggarai hadir. Tangerang hadir. Rusdin itu suara paling kantara Rusdin. Siapa yang kasih masuk Ferdi Sambo di grup ini? Bahaya ini. Mau keluarkan Ferdi Sambo dari grup ini. Ada tamu lagi. Minahasa Utara hadir. Pak Jokowi mohon izin ada agak terlambat. Kabupaten Bone. Hadir. Sudah. Utara hadir. Ujung Kulon hadir. Lawan Tani hadir. Laki. Andi Hilman Fadila Sultra Kabupaten Mona Barat hadir. Kendari hadir. Sulawesi Tenggara Pak. Kabupaten Yauki mau hadir. Mana nih Banten? Luar dong. Bali hadir. Lombok Barat NTB hadir. Banten Host hadir. kotanya ditambah dong, masa 300 doang nih. Mana untuk Banten Kabupaten Kota Tanggerang? katanya bisa Kabupaten Flores Timur hadir. Kabupaten Goa Sulawesi Selatan hadir. Selamat siang Ya syarat untuk host juga yang Kabupaten bikin host. Tangerang hadir. Kalau bisa partisipannya ditambah 1.000 Pak. hadir. Sembrana hadir. Banten Kupang hadir. Ini kawan-kawan di daerah susah masuk di jaringan Zoom karena kuotanya terbatas Pak. Rado hadir ya Rado. Sembrana Bali hadir. Nadiran belum datang sayang. Sabar ya. Keluar lagi ya. Keluar lagi ya. Henry. Dan tiga ya luar. Yang mau Galaxy A50. Mana untuk Kabupaten Pandeglang Banten? Dia Megawati. Dapat datang yang Banten. Hadir. Ke Banten. Streaming ke tadi. Yo iso deh iso. Terus terekam sih. Pagi sedikit lagi Kolaka Utara.
Hadir. Halo Rente Pau. Bapak kata kamu, tak pikir kamu loh Bapak. Hadir. Pokoknya kalau ada PDP Manggarai Barat Pak, Labuan Bajo. Salam dari Labuan Bajo. Yang Labuan Bajo kan, yang Labuan Bajo. Idrap hadir. Labuan Bajo, salam dari Sulawesi Tenggara, Bu. Bapak. Kolaka Utara hadir. Timur hadir, Lu Timur, Sulsel hadir. Jembrana Bali hadir. Ladies. Mbak Susi dari mana? Kabupaten Sidrap hadir. Kota Sorong, Papua Barat hadir. Warna yang cantik. Kabupaten Nendrekang hadir. Kendari, monitor. Salam buat Kabupaten Tangerang, Banten hadir. Kan ada jadi begini, kan bisa saja ada pergantian nanti rekening baru. Jadi tunggu, itu kan masih kalau Kabupaten Pafak hadir. masih proses. Kabupaten Sopeng hadir. Kak Dodi hadir. Pihak Pang dong. Halo. Kan ada apa dong? Kira berapa? Jembrana Bali hadir. Halo, selamat pagi. Perkenalkan semua. Salam PKH. Selamat pagi. Iya pagi. Lagi Zoom ini, lagi Zoom. Iya, sudah tahu lagi Zoom ini. Halo. Halo. Hai. Ayo teman-teman. Kalau Zoom meeting PKH-nya seragam dipakai dong. Kita pakai baju kaos. Kepala seksi luar biasa. Gimana itu? Kudu nih kieu pesan. Banyak ini data di CKS-nya segitu yang 10 Tes. Kan video. Ada lu kok? Ada. Masuk dah. Dewi baru barak. Udah sampai di Belawang ini. Siarat. Saya punya kurkot yang luar biasa. Kurkot Kota Cintari, Sulawesi Utara. Hah? Suaranya. Makanya kau muncul naran tersembunyikan. Mana begitu? Kalau
Jadi. Kenapa selalu panggil-panggil nama aku? Halo. 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 Assalamualaikum. Ini kenapa? Waalaikumsalam. Pak Dodi, salam dari Singkap. Kakak Nono. Halo, Jabrana Bali hadir. Tes. Kakak sudah makan ke semua? Meja dulu. Kita pengen nih selalu lang lemah. Sulit. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Jabrana Balim hadir. Selamat pagi, Sleman hadir. Tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Trisman dari Maros. Salam Bang. Ahmad Basir, selamat pagi. Cek suara. Salam. Di mana posisi kata? Saya di Kajang ini. Di Maros nih. Ada di Bulukumba ini. Oh, siap. Kabupaten Saudara Maluku Barat, dan Tenuku. Salam kenal itu yang dari Jogja. Akhir. Berkode mikrofon deh ini. Headset. Request lagu dulu. Kanda Irfan Maros. Faisal Jafar Gorontalo Utara hadir. Ibu Artika Yogyakarta, salam kenal. Halo, salam kenal. Gorontalo hadir. Luar biasa. Kota Kendari. Lagi. Ikut juga ini Redmi ya. Redmi 8 ya. Ada juga yang ikut Redmi 8. Yogyakarta. Yo. Ansar Ali. Ada Gus Dur. Berapa Sulawesi? Halo dari VK. Salam kenal wakil rakyat ya. Hari itu jauh lagi. Dari mana, Kak? Coba perkenalkan diri. Indri posisi. Sang apa? Lah orang apa sih? Kok konsep itu?
Tes 1, 2, 3. Tes. Akhirnya, like plot. Papua aman. Plot. Gorontalo hadir. Enggak berani pertengahan. Tidak mau pertengahan kebijakan video ini. Oke. Ya Allah, kopi ya. Anu cara bikin apa tuh Anu? Tadi bawa pohon cari signal bagus. Cara jangan terlalu tertawa. Boy, ketemu ada bergabung. Salam kenal. Biar tidak ada apa-apa. Kamu ini. Sambu. Sambu. 1, 2, 3, cek. Ilustrin teori gabung jurus Timur hadir. Kita bilang teori dan teluti gabung jurus. Cek. Kamu jam teori mana? Jam teori. Itu tadi mana sini? Tes. Terus yang kata di sini. Amoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai jam berapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan pencerahan kepada seluruh SDM yang sudah masuk. Sudah jam 10. Sudah jam setengah 10. Kapan mulainya ini? Minum kopi dulu lah. Yang belum minum kopi bisa minum kopi dulu. Gagal move on nilai duduk deh. Tes. Oh, hari masuk dia lagi oke. Halo Pak Kasman. Kontak Mandarin. Atur arah suara. Ini. Lu di mana mau? Kamu yang pilihan tim Kemacemanganto, Papua Barat. Gua mana Pak? Hadir. Kota Kendari hadir. Ya, Dari tadi
Siapa? Setengah 10. Jam berapa sih ini mau mulai ini? Udah jam setengah 10 ini. ya, makanya kok lambat sekali ini waktunya. Dibilangnya jam 9 ya. Section 1, 2, 3. Karet itu. Berarti jam 10. Jam karet. 1, 2, 3. Kapan gajian? Saya. Sebentar Mas, ini baru menyiapkan materi ini. Maaf ya, sebentar Mas. Gajiannya tanggal 41. Selamat pagi teman-teman, yang bisa dengar suara saya. Section 1, 2, 3. Tes masuk. Adakah yang mendengar suara saya? Tes. Iya, saya mendengar. Masuk terus, Pak. Dengar ya? Ya, pendengar. Tolong yang lainnya dimati. Tolong yang lainnya di mute semua, biar saya kedengaran. Tes. Pihak hostnya Masuk. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Suaranya hilang, Pak. Hilang suaranya. Tidak kedengaran, Pak. Suaranya hilang. Ada sayang, ada. Halo. Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Dapat dengar, Pak. Oh gitu. Oke. Tadi sempat hilang suaranya, Pak. Mantap. Oke, kedengaran semua ya? Suaranya mantap, Pak. Mohon yang lain di mute semua suaranya biar saya yang bicara dulu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Hadir. Mohon maaf, ini agak terlambat karena tadi ada gangguan di sistem kami. Saya berusaha masuk, cuman tidak bisa karena sudah over capacity. Kita punya 300 kapasitas, tapi ini lebih dari 300 saya tidak bisa masuk. Jadi agak terlambat. Kedua, karena ada gangguan dari sound tadi, cek sound dari saya, maka ya ada gangguan di audionya. Terima kasih atas kehadiran semua pendamping PKH dari wilayah timur, mungkin dari Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan sebagian dari Sulawesi, dari Gorontalo mungkin saya nggak Pak. Oh, Banten ada juga. Ya, siap. Pak. Iya Pak, dari Banten Pak. Gorontalo Utara hadir, Pak. Dari Kupang, Pak. Kupang juga ada. Saya, Pak. Ya, boleh Pak. Saya karena informasi ke saya adalah ini untuk wilayah timur sebenarnya. Jadi soalnya mungkin jadi Yogyakarta saya nggak tahu bagus ini. Mungkin nanti ada, karena di sini kami ada tiga sesi sebenarnya. Ini sesi pertama untuk wilayah timur, sesi kedua untuk wilayah tengah, nanti sesi ketiga untuk wilayah barat. Oke, di sini saya sebagai perkenalan dulu, saya Heru, salah satu penyuluh sosial ahli media di Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Ingin mensosialisasikan terkait program terbaru kami tentang permakanan. Boleh saya mulai ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang oke apa nih? Nanti kalau ada pertanyaan setelah sesi saya sampaikan, baru setelah itu silakan bertanya. Share screen. Nggak bisa share saya. Bel, host boleh nggak saya diminta untuk sharing, share screen? Mohon izin, mikrofonnya dikunci dulu supaya teratur.
Oh, Bella dikasih tahu, saya belum bisa screen. Ini bisa dimatiin. Izin semua tolong di mute semua ya, mic-nya ya, biar kedengaran. Selamat sore, masih dari Pasir Putih. Tolong teman-teman, mohon dimatikan dulu mic-nya biar saya bicara, biar jelas semuanya. Kasihan teman-teman yang ingin mendengarkan. Oke, kita mulai ya. Ini kami di Direktorat Lanjut Usia, Realisasi Lanjut Usia mempunyai program terbaru namanya Program Pelaksanaan Bantuan Sosial Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disabilitas Tunggal tahun 2022 ini. Bentar. Ini latar belakang kenapa kita melakukan ada program permakanan. Yang pertama adalah seperti kita ketahui ada di Kementerian Sosial ada namanya program bantuan sembako dan PKH yang tujuannya adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan atas pangan dan akses kesehatan. Akan tetapi masih banyak dari KPM-KPM yang membutuhkan itu masih belum mendapat bantuan PKH maupun bantuan sembako. Di antaranya adalah bagi pelanjut usia tanpa keluarga, bukan tanpa keluarga, tapi keluarga tunggal dan penyandang disabilitas keluarga tunggal. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa masih ada sebagian yang tidak mendapat bantuan sembako dan bantuan PKH. Untuk itu kami mencari inovasi baru, muncullah sebagai program permakanan. Pengelolaan bantuan permakanan akan dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong kepedulian, keperawatan dan pendampingan masyarakat serta memenuhi kebutuhan interaksi sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Apakah program permakanan itu? Permakanan adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi atau sejenisnya, lauk pauk, sayur, buah potong dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran. Mungkin untuk makan pagi dan makan siang. Itu diberikan kepada lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas keluarga tunggal. Kriteria penerimanya siapa saja ya? Ini sasaran program ini adalah lanjut usia keluarga tunggal, penyandang disabilitas tunggal dan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, termasuk penduduk miskin atau tidak mampu. Yang kedua, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ketiga, bukan berstatus sebagai pensiunan atau istri atau suami pegawai negeri sipil atau ASN dan atau perwira TNI atau Polri, termasuk BUMN juga. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya adalah bukan sebagai penerima bantuan program PKH atau program sembako BPNT ya. Selanjutnya diusulkan oleh lurah, kepala desa, camat atau nama lain sebagai penerima manfaat permakanan. Itu kriteria penerima manfaat yang untuk sasarannya. Selanjutnya, bagaimana kalau memang penerima manfaat itu belum masuk dalam DTKS? Maka apabila keluarga tunggal atau disabilitas tunggal yang belum masuk dalam DTKS, pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan dapat mengusulkan agar nama tersebut diproses masuk ke dalam DTKS. Ini bagi mereka yang belum menerima, tadi kan ada syaratnya lah harus menerima masuk dari DTKS, tapi bagi yang belum maka harus diusulkan dulu oleh kecamat, lurah ataupun desa untuk mengusulkan nama tersebut masuk dalam DTKS. Ini terkait dengan pendanaan dan perpajakan. Bagaimana adalah pemberian pemakanan dibebankan pada anggaran Direktorat Direktorat Jenderal Habis Sosial. Halo, sorry, masih berisik ini. Bisa di-mute dulu, yang lainnya coba Pak. Minta tolong hostnya coba biar nggak kedengaran bagi ini yang lain. Oke. Pelaksanaan pemberian permakanan dibantu pada anggaran DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan dengan indeks sebesar 21.000 per orang per hari untuk 2 kali makan, dilakukan dalam 1 kali pengantaran. Ini terus selanjutnya ada
siapakah yang melaksanakan jadi pelaksana dalam program pemakaran adalah kelompok masyarakat. Kriterianya adalah sebagai berikut. Kriteria kelompok masyarakat yang dapat menjadi pelaksana dalam kegiatan pemberian pemakaran adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki surat keputusan pembentukan pengurus kelompok masyarakat minimal dari kepala desa atau kelurahan. Kalau itu di tingkat kecamatan, maka ada di kepala kecamatan atau Pak Camat. Selanjutnya, memiliki struktur organisasi, ada struktur organisasi, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya atau anggotanya. Gitu. Ketiga, bersedia melaksanakan pekerjaan swakelola dengan menyiapkan surat kesanggupan sebagai pelaksana pekerjaan swakelola. Jadi memberikan surat penyertaan kesanggupan melaksanakan. Keempat, diusulkan oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain sebagai kelompok masyarakat pelaksana program pemakaran melalui surat keputusan. Inilah kriteria kelompok masyarakat yang dapat menjadi pelaksana. Mekanisme pengusulan kelompok masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menginformasikan kepada kecamatan, kelurahan, atau desa atau nama lain untuk mengusulkan kelompok masyarakat pelaksana program pemakaran. Kedua, lurah, kepala desa atau camat atau nama lain membentuk kelompok masyarakat dengan surat keputusan atau petunjuk kelompok atau menunjuk kelompok masyarakat yang sudah memiliki surat keputusan pembentukan kelompok masyarakat yang diusulkan menjadi calon penerima program pemakaran. Berdasarkan usulan dari camat tersebut, maka Direktorat Rehabilitasi Sosial akan menetapkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana program pemakaran melalui surat keputusan. Jadi setelah diusulkan dari kelurah atau camat atau desa, maka akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal sebagai pelaksana program pemakaran melalui surat keputusan. Dalam pelaksana program pemakaran ini ada beberapa pelaksana. Pertama adalah kelurahan itu sendiri untuk yang melakukan masak ya, yang mengelola permakanan. Yang kedua adalah yang melakukan pengantaran atau pengiriman bahan makanan matang. Disebut itu adalah ke petugas kirim. Kelompok masyarakat mengeluarkan surat ke petugas kirim dan distribusi kepada Direktorat Jenderal. Jadi memilih siapa yang menjadi petugas kirim adalah dari kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi mereka mengirim per hari oleh petugas kirim maksimal jam 10 pagi harus sudah dikirim. Jadi kalau di lingkup desa atau kelurahan, maka petugas kirim akan mengirim di dalam lingkup desa ke kelurahan. Tapi kalau di kecamatan, maka petugas kirim akan mengirim di lingkungan kecamatan. Petugas kirim adalah yang menunjuk adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat itu menunjuk salah seorang atau boleh lebih dari satu orang. Mungkin kalau jangkauannya lebih luas, maka bisa menunjuk 2 orang atau 3 orang petugas kirim. Yang jelas, pengantaran maksimal makanan ini maksimal jam 10 pagi harus sudah sampai kepada PM-nya. Kalau PM-nya 100 ya berarti mungkin kalau nggak mampu ya dibagi 50-50. Tapi kalau PM-nya sedikit 50 itu cukup satu bisa petugas kirim. Gitu. Selanjutnya, komponen dalam permakanan yang akan diberikan didanai oleh direktorat adalah pertama, biaya permakanan, yaitu biaya yang digunakan dalam rangka menyediakan permakanan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. LHA ini yang tadi yang 21.000 untuk 2 kali makan, ya jadi 21.000 untuk 2 kali makan, mungkin makan pagi dan makan siang. Ini menunya juga sudah ditentukan dari kami di atas konsultasi dengan ahli gizi. Jadi ada beberapa menu yang disiapkan di kami, nanti itu dengan menu itulah maka 21.000 menjadi harga 21.000. Satu sekali makan 10.500, tapi untuk 2 kali makan 21.000. Kedua adalah biaya operasional pelaksana permakanan, yaitu biaya yang digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ini biaya operasionalnya di luar biaya permakanan tadi. Jumlahnya nggak besar, jadi artinya biaya operasional ini untuk diberikan kepada kelompok masyarakat untuk operasional mereka untuk membuat laporan dan lain-lain. Ketiga, biaya pengiriman permakanan. Biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman permakanan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanan. Sampai saat ini indeksnya adalah 1.000. Jadi kalau satu orang mengirim pada satu PM adalah 1.000. Kalau kali 50 jadi 50.000. Artinya setiap hari, setiap pengiriman biaya kirimnya adalah Rp1.000. Ini adalah pembagian kewenangan dan tugas dan kewenangan Kementerian Sosial. Pertama, Kementerian Sosial adalah menyusun norma standar prosedur dan kriteria terkait pelaksanaan pemberian permakanan. Ini yang disebut sebagai adalah petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaannya. Kedua,
menetapkan penerima pemberian permakanan, jadi menetapkan calon penerima pemberi makanan dari susulan dari desa ataupun dari luar kecamatan, maka ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima pemberian permakanan. Ketiga, menetapkan kelompok masyarakat pelaksana pembantuan makanan, tadi yang usulnya tadi ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Keempat, menyediakan anggaran terkait bantuan permakanan, tentunya ini disediakan oleh dari Direktorat Rehabilitasi Sosial dan Justisia. Kelima, membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat. Jadi sebelum pelaksanaan, Direktorat harus membuat perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana permakanan. Karena mencairkan dana pemberian permakanan kepada kelompok masyarakat melalui mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, selanjutnya melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian permakanan. Dan terakhir, melakukan pengawasan bersama dengan APIP atau aparat penegak hukum. Inilah tugas dan kewenangan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, tugas kewenangan dari provinsi adalah melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria terkait dengan pelaksanaan pemberian permakanan atau juklak-juknisnya, melaksanakan juklak-juknis. Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan permakanan. Selanjutnya, melakukan pengawasan bersama dengan Kementerian Sosial atau pihak-pihak terkait. Selanjutnya adalah tugas Dinas Sosial Kabupaten Kota, hampir sama dengan pertama melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria. Selanjutnya melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pemberian permakanan dan melakukan pengawasan bersama. Ini ada tugas kewenangan camat melaksanakan NSPK tadi dengan sesuai dengan juklak-juknis. Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan pembentukan dan mengusulkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana pemberi permakanan apabila kelompok yang melakukan kegiatan permakanan di tingkat kecamatan. Tadi saya bilang katakan bahwa tergantung dari posisinya, apakah dia di tingkat kecamatan atau di kelurahan. Kalau di tingkat kecamatan, maka yang mengusulkan adalah camat. Selanjutnya, melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat permakanan. Yang membuat surat keputusan tentang pengusulan data penerima manfaat. Selanjutnya, melakukan pengawasan bersama dan melakukan evaluasi dan persetujuan laporan kelompok masyarakat, melakukan pengecekan penerima manfaat permakanan secara berkala, membuat laporan pelaksanaan pemberian permakanan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dengan kelompok masyarakat, dan terakhir melakukan supervisi, monitoring, evaluasi serta melakukan pengawasan. Itulah dari camat. Tugas dari kepala desa ataupun kepala kelurahan atau Pak Lurah adalah satu, melaksanakan NSPK tadi sama besok nggak bisa nengok abang dong. Izin, mohon. Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan pembentukan dan pengusulan kelompok masyarakat pelaksanaan pemberian permakanan, melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat permakanan. Selanjutnya, membuat surat keputusan tentang pengusulan data penerima manfaat. Kelima, melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemberian makanan. Ketujuh, melakukan pengawasan bersama. Kedelapan, melakukan evaluasi dan persetujuan kelompok masyarakat. Selanjutnya, melakukan pengecekan penerima manfaat permakanan secara berkala. Terakhir, membuat laporan pelaksanaan pemberian permakanan dan membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat. Itu adalah tugas kelompok masyarakat atau kelompok kepala desa. Demikian saya sampaikan tentang program permakanan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial dan Justisia. Mungkin demikian cukup, mungkin ada yang Oke, mungkin ya demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada kita diskusi untuk selanjutnya kita diskusi terkait dengan bantuan permakanan ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan dari teman-teman dengan menyebutkan nama dari kabupaten mana atau dan provinsi mana. Silakan teman-teman dari kelompok pihak, silakan. Atau resign dulu boleh. Ada Pak Joko Swito ini. Mau ingin bertanya Pak Joko? Ya Pak. Ya Mbak, silakan. Baik Pak, tanya. Ya.
Terima kasih Pak. Satu-satu dulu, Saya Joko dari Pak Joko Tojo. dulu ya. Dari mana, Pak Joko? Tojo Uno Pak. Tujuh Uno, oke. Ya baik. Terima Ada kasih yang atas. ditanyakan, Pak Joko? Iya langsung saja Pak. Tadi kan di pemaparan materi tadi terkait salah satu persyaratan itu adalah yang penerima BLT BBM itu bukan penerima PK atau sembako ya. Betul. Ya, lalu apa Pak Joko yang ditanyakan? Halo Pak Joko? Di mute Pak Joko. Halo, halo. Kedengaran suaranya? Ya. Iya, enggak. Gini Pak, tadi kan salah satu persyaratannya bukan penerima PKH Pak ya. Ya, betul. Iya, tapi kalau kita lihat di data malah banyak yang calon penerima ini malah yang ini penerima PKH, itu gimana Pak? Terima kasih, itu saja. Di data BNBA yang ini, yang BLT BBM. Oh, BBM ini ya? Bukan, sorry Mas. Ini bukan sorry, bukan BBM saya salah. ya. Ini permakanan. Sorry, Pak. Permakanan. Oke, sorry Pak, sorry. Beda. Pak. Terima kasih, Ya. sorry. Oke, ya. Izin Pak, boleh bertanya Pak. Saya Pak. Izin bertanya Pak, kalau ke timur Komarudin. Dari utara, laut, perbatasan dulu Pak. Sumba Barat Daya. Mau bertanya Pak, dari Kota Kupang Pak, mau bertanya Pak. Sumba Barat Daya. Timur Pak. Izin bertanya juga Pak. Perbatasan Izin dulu. saya jawab dari yang resen tangan ya, yang resen tangan. Jadi satu-satu kalau mau bertanya kita Mimika Pak. Gorontalo Pak. Susah Pak. Anda bisa dengar. Pak mau tanya Pak. Izin bertanya Pak dari Kota Kupang. Bismiati Pak, Lu Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya, ingin bertanya Bapak. Gorontalo Pak. Perwakilan masing-masing provinsi dulu Pak. Perwakilan masing-masing provinsi dulu. Baru masuk ke kabupaten kalau masih ada waktu. Bertanya Dodi. Dari Toraja Utara. Ya Dodi. Perwakilan dari Kupang Pak mau bertanya Izin Pak. bertanya Pak. Yang Dari tangan pendamping resen. paling gagah dan ganteng. Yang bertanya right hand, nanti yang menentukan hostnya ataupun Prioritas dari utara NKRI. Host. Masuk host. saja per provinsi. Monitoring yang dulu. bertanya. Masuk Pak Eko. Pak Eko, Fred. Ferdi Sambo masuk. Jika Coba Bertanya Pak. ditunjuk dulu Dari caranya. Kota Kupang. Nah, Maju seragam PKH, tidak di meja, tidak di pasti, tidak di skoi. Kalau tidak di tes. Oke, dari Kupang. Oke, silakan dari Kupang. Kedengaran Pak Kupang? Terima kasih Pak. Masuk kok. Saya mau bertanya nih Pak. Ini bertanya Pak dari Ferdi Sambo. begini Pak. Ferdi Sambo, diam dulu. Bentar, Pak. Teman-teman yang lain dengarkan dulu. Nanti siapa tahu pertanyaannya sama, jadi tidak perlu ditanyakan lagi dari teman dari sekarang dari PK Kupang Benar dulu. Pak, benar Pak. Ya. Jadi Lanjut, jangan Pak, sampai lanjut. pertanyaan dua kali tapi jawabannya sama kan nggak lebih baik kita dengarkan semua dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan sama tidak perlu pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan teman-teman juga sama dengan yang ditanya dari Kupang ini. Ya silakan dari Kupang Mas ORH. ORH apa tuh ORH? Saya nggak tahu namanya. Nama siapa Mas? Orianus, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ini untuk kesempatannya. Saya mau bertanya gini. Apakah untuk klan tunggal ini bisa juga kepada KPM PKH yang bantuannya sudah tidak masuk dari tahap 3 tahun 2021.
Karena ada beberapa KPM PKH yang ini masih aktif di PKH, tapi bantuannya tidak masuk. Apakah ini berlaku untuk mereka juga, Pak? Terima kasih. Ini nggak masuknya kenapa ya, Mas? Ada informasi nggak kenapa bantuan PKH-nya tidak masuk? Karena kalau di kami data itu tercatat tetap sebagai penerima bantuan. Ya. Ini nggak kedengeran suaranya, sorry, Mas. Mute itu, Mas Orientus Kupang. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Kabupaten Sumba Barat Daya, Pak. Dari Terima Kabupaten kasih, Pak. Manggarai, Pak. Gorontalo Utara, Pak. Dari Toraja Utara, Pak. Sebentar, gantian teman-teman, gantian ya satu-satu. Siapa tahu ada pertanyaan sama, dengerin dulu. Nanti kalau tidak sama boleh silakan. Dari Sumba Barat Daya. Kabupaten Manggarai, NTT, Pak. Ya tadi kan dulu dari Kupang, ini saya belum jawab dari yang dari Kupang. Nanti dulu ya. Ya, Pak, Silakan terima kasih, dari Pak. Kupang. Jadi gini, Pak, karena ada beberapa KPM PKH yang di lansianya itu ini pengurusnya itu anaknya. Dan anaknya itu beda kakak, Pak. Jadi bantuannya itu tidak masuk. Jadi apakah ini berlaku juga untuk mereka yang ini lansia tapi bantuannya tidak masuk, Pak? Oke, saya jawab dulu ya pertama ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih Mas Renus dari Kupang. Bantuan permakan ini memang adalah untuk keluarga tunggal dan secara administratif ya, secara administratif bahwa dia adalah di kakak tunggal, artinya tidak ada keluarga lain selain dia sendiri di kakaknya itu. Jadi itu salah satu syarat untuk kenapa disebut sebagai keluarga tunggal. Keluarga yang hanya berada seorang diri dalam satu kakak. Tapi dia tidak sebagai penerima bantuan PKH ataupun kalau dia pernah tercatat sebagai penerima PKH atau bantuan sembako, maka harus diverifikasi lagi. Harus dikeluarkan dulu sebagai penerima bantuan PKH atau sebagai penerima bantuan sembakonya dikeluarkan dulu, baru dia bisa sebagai bukan penerima penerima bantuan PKH dan sembako. Setelah dia tidak setelah dia tidak sebagai penerima bantuan PKH atau sembako, baru dia bisa masuk ke program permakanan. Mungkin dulu pada saat itu dia masih tercatat sebagai penerima PKH, tapi karena kakaknya pisah. Kalau setahu saya, kalau salah satu syarat dari PKH adalah dia harus ada pengampunya, dia masih dalam suatu ada keluarganya lansia. Setelah dia kakaknya pisah, mungkin dia tidak akan dapat bantuan PKH lagi. Nah, ketika dia tidak dapat bantuan PKH, maka dia harus dikeluarkan dari PKH. Ketika dia dikeluarkan dari PKH, dia baru bisa sebagai penerima manfaat permakanan. Seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai, karena kalau di data kami, kalau dia belum dikeluarkan sebagai bantuan PKH, dia masih sebagai penerima PKH. Sedangkan sini adalah syaratnya adalah bukan sebagai penerima bantuan PKH dan program sembako. Jadi tidak bisa kalau selama itu belum dirubah, selama data di kami masih sebagai penerima bantuan PKH dan sembako, dia tidak akan masuk ke data kami. Demikian saya jawaban. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Tadi dari Nusa Tenggara Timur, sekarang ada dari Maluku atau Gorontalo Utara, Pak. Gorontalo, Pak. boleh Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Oh, ini Papua Timur, Pak. Gorontalo, Pak. Gorontalo Utara, Pak. Saya bingung satu-satu dong. Nanti gantian nggak apa-apa, satu-satu dulu. Pertama siapa? Saya enggak lah. dari Gorontalo ini yang Rolin Koli. Silakan Rolin Koli. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, tadi warahmatullahi wabarakatuh. pemaparan Bapak tentang permakanan, di situ hanya dijelaskan tentang kewenangan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, kewenangan dari Kepala Desa dan Camat, sedangkan kewenangan kami sebagai SDMPKH itu sebagai apa, Pak, di situ? Pak? Pertanyaan sama, Pak. Pertanyaan Jelas, sama. Pak? Ya, oke. Cukup itu Sama, aja. sama pertanyaan. Pertanyaan sama ya? Oke. Pertanyaannya sama, Pak. Oh, sama semua ya pertanyaannya. Ya, Pak. Pertanyaannya sama, Pak. Tolong diperjelas di situ, Pak. Oh, enggak lah. Oke.
Saya sebenarnya saya punya paparan, bisa saya nggak ya, ada paparan lain terkait dengan skema. Kalau bisa teman-teman yang lain Halo? mohon sebut dulu mikrofonnya supaya kita dengar apa penjelasannya beliau. Makasih semua. Oke, udah masih Ya, ada sudah. suara ini, takut nggak kedengaran. Oke. Pak, boleh usul Pak? Izin Pak, usul. Iya. Yang lain di-mute dulu. Yang mau bertanya angkat tangan, nanti Pak yang menentukan dari yang raise hand Pak, dari yang angkat tangan aja disebutkan namanya. Gitu. Ya saya jawab dulu ya tadi ya, barusan kan tadi kan banyak pertanyaan sama nih, peran pendamping sebenarnya apa ya? Sebenarnya di sini pendamping kita klasifikasikan sebagai PSKS. Jadi ada di situ ada PSK, ada pendamping, ada TKSK, ada PSM dan yang lain-lain. Pendamping salah satu pikiran adalah pertama adalah kalau di skema kami ini dalam penyaluran bantuan permakanan, pertama mereka adalah bertugasnya adalah pertama melaksanakan NSPK tadi ya, sama juknisnya kita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kedua, melakukan verifikasi atau validasi data penerima manfaat. Karena kemarin dari data kami punya data dari TKS itu ada di beberapa, setelah kami lakukan uji verifikasi ternyata bersama dengan TKSK dengan pendamping resource, mungkin ada juga pendamping PK yang terlibat waktu kemarin tuh ada di data kami ternyata ada beberapa PM atau penerima manfaat yang belum masuk dalam data di TKS ataupun sudah masuk tapi tidak termasuk dalam keluarga calon penerima bantuan. Ada juga yang mereka masuk tapi sudah pindah, sudah meninggal ataupun sudah tidak mau menerima bantuan ataupun seperti itu. Jadi pertama adalah melakukan verifikasi dan validasi data yang ada, mungkin ada kayak tadi, mungkin ada KPM PKH yang sudah tidak menerima bantuan PK karena kakaknya tunggal, itu bisa diusulkan atau diusulkan sebagai tidak penerima bantuan PK tapi sebagai penerima bantuan permakanan. Tadi seperti itu kan juga bisa, itu salah satu tugas dari para pendamping PKH. Yang kedua adalah menyampaikan laporan, artinya membantu menyampaikan laporan dari pelaksana monitoring evaluasi adalah salah satu tugas dari pendamping PKH. Itu jadi tugasnya nggak terlalu berat, hanya mendampingi dari program permakanan ini. Demikian, mungkin ada lagi yang lain. Maluku Utara. Silakan. Maluku Utara Pak. Maluku Utara. Maluku Utara, oke silakan. Kabupaten Mimika Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kabupaten Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf, videonya saya matikan karena dari provinsi mana ini? Dari Maluku Utara Pak. Dari Maluku kabupaten Utara. mana Pak? Saya Kabupaten kotanya? di provinsi. Saya di provinsi. Oh, provinsi, oke. Iya. Provinsi, oke. Mohon izin, saya tidak aktifkan video karena jaringannya kurang mendukung. Izin, saya Rudi, Koordinator Wilayah PKH Provinsi Maluku Utara. Saya ingin bertanya Pak, itu terkait dengan program ini, kiranya ada surat edaran dan juknis yang disampaikan ke provinsi maupun kabupaten kota, agar dalam pelaksanaannya kita punya dasar gitu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan kelompok penyedia makanan ini Pak, apakah satu desa satu kelompok, ataukah satu kecamatan satu kelompok, ataukah bisa dilihat dari banyaknya KPM lansia yang nanti menerima bantuan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan biaya operasional untuk pengantar makanan Pak. Tadi kalau tidak salah saya dengar bahwa satu kali pengantar itu biayanya 1.000. Nah, jika dilihat dari rentan kendali yang ada di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, saya rasa tidak relevan dengan biaya operasional yang hanya Rp1.000 itu Pak. Apalagi dengan biaya BBM yang naik ini, jangan sampai kelompok penyedia ini mereka nombok dengan
anggaran pengantarnya hanya sekali antar 1.000 perak itu Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Oke, saya jawab satu-satu ya. Sebenarnya kami sudah menyampaikan surat ke Dinas Sosial Kabupaten Kota ataupun Dinas Sosial Provinsi terkait program permakanan ini. Tapi memang kami belum menyampaikan perjanjian. Sekarang masih dalam proses penandatangan Pak Dirjen. Belum ditantang Pak Dirjen, jadi kami nggak menyampaikan, hanya menyampaikan surat. Kedua, apakah ini wilayahnya di kabupaten, di kelurahan, desa atau kecamatan? Itu tergantung dari jumlah penerimaan manfaatnya. Kalau dia di satu desa atau satu kelurahan sudah cukup, artinya lebih dari 50 orang, itu bisa dilakukan pembentukan kelompok masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Tapi kalau di tingkat desa ada yang sedikit, tidak sampai 50 orang, mungkin cuma 1, 2, kan satu hanya ada 1 atau 2 atau 3 atau KPM. Nah itu yang nggak mungkin kita lakukan pembentukan di kelompok, tapi harus di tingkat kecamatan. Karena di kecamatan beberapa desa mungkin kalau digabungkan jadi di satu kecamatan, maka bisa melebihi dari 50 orang. Ini terkait apa? Kalau pemberdayaan masyarakatnya nanti biar dilakukan di tingkat kecamatan, tidak di tingkat desa. Tapi kalau memang KPM-nya sudah cukup di tingkat desa atau kelurahan, maka bisa di tingkat desa atau kelurahan itu sendiri. Kelompok masyarakat itu memberdayakan dari mood. Jadi kalau tergantung dari jumlah PM-nya sendiri. Kalau PM-nya sedikit ya di tingkat kecamatan, tapi kalau PM-nya banyak maka masih ditarik di tingkat kecamatan atau kecamatan. Tapi kalau PM-nya sedikit bisa di tingkat kelurahan. PM-nya lebih banyak atau sedikit. Yang ketiga, memang biaya operasional itu benar tadi saya katakan bahwa 1.000 satu orang pengantar, artinya satu orang pengirim, petugas kirim akan menerima Rp1.000 untuk ongkos antar kepada 1 PM. Kalau di desa itu ada 50 orang, maka dia 50.000 menerimanya per hari. Kalau memang seperti di provinsi kepulauan Maluku itu memang agak berat untuk menyampaikan penyampaian makan, pokoknya di tingkat kecamatannya ada desa yang di luar pulau. Nah, itu nggak mungkin mereka menyampaikan makanan dalam waktu jam 10 pagi, tapi harus nyebrang laut. Nah, mungkin nanti bisa dibentuk di satu pulau itu. Di pulau di satu kecamatan biasanya kan ada satu pulau satu kecamatan, satu kelurahan. Nah, di pulau itulah dibentuk pokmasnya, PM-nya, jadi tidak akan menyeberang, pengantar tidak akan menyeberang ke nyeberang laut ataupun nyeberang ke air atau melakukan penyeberangan, tapi cukup di satu pulau itu sendiri. Sedangkan di pulau yang itu dilaksanakan tetap di desa yang tidak menyeberang. Karena kalau menyeberang kita berpikir juga pasti waktu biayanya tidak akan cukup dengan 1.000 orang, kecuali dilakukan di pulau itu sendiri. Yang ini tidak laku penyeberangan. Misalnya Pokmas itu dibentuk di satu pulau untuk melayani PM-PM yang ada di pulau. Tapi kalau kendala adalah ketika PM-nya di pulau itu cuma sedikit, 2 orang, nah itu yang akan sangat sulit. Ini perlu ada pengecualian seperti apa. Sampai sekarang kami belum bisa mengambil kebijakan seperti apa kalau memang pulau itu PM itu tersebar di beberapa pulau yang pengantarannya harus melalui penyeberangan atau melalui nyebrang yang mungkin lebih butuh waktu lebih dari 1 atau 2 jam. Nah, ini agak sulit. Demikian dari Pak Rudi saya jawab. Mungkin ada Bima NTB. Res Mimika Pak. Bima NTB. Jakarta Timur Pak. Ya, dari mana? Jakarta Timur. Pak Ignatius Rinar. Ini dari mana Ignatius Rinar? Papua Pak, Papua Tengah. Delingo Pak, Delingo DJ. Kabupaten lu Pak, Jakarta Timur Pak. Apa? Raise hand. Ayo Jakarta Timur. Nah, Ignatius Rinar. Pak Sparman, ada pertanyaan dari Ignatius Rinar? Nggak ada? Papua Tengah, Papua Tengah. Pak Sparman. Pak Sparman, ada pertanyaan nggak Pak Sparman? Kalau nggak ada, oke Pak Abdun. Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada Pak. Oke. Iya, siap. Pak Adudin Karim, ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan gue sumpah deh. Iya, siap. Ada pertanyaan Pak.
Silakan Pak Adudin Karim. Dari mana Bapak ini? Ya, dari Kabupaten Sopeng, Pak. Sopeng, oke. Ya, Kabupaten Sopeng. Sulsel ya? Iya, Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanya. Jangan yang lainnya di mute ya, biar kedengeran pertanyaannya. Saya nggak kedengar ini. Yang lainnya kalau mau di mute, dimatikan mikrofonnya yang lainnya. Ya, saya ingin saya tanyakan Pak, ini terkait dengan kriteria kelompok masyarakat. Wah, ada beberapa persyaratan di sini, misalnya memiliki surat keputusan pembentukan pengurus kelompok masyarakat minimal dari kepala desa. Berarti bahwa ketika permakanan untuk lansia ini, dia dalam bentuk kelompok nanti Pak, dan memiliki struktur organisasi dan pelaksanaannya itu melalui swaklola. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kira-kira kalau misalnya kan di PKH itu Pak, kan ada kelompok-kelompok memang sudah dibentuk kedua-keduanya. Apakah kelompok misalnya kalau mau disinkronkan dengan kegiatan PKH tersebut, apakah kelompok yang sudah dibentuk oleh teman-teman pendamping di lokasi dampingannya itu dibuatkan juga surat keputusan terkait dengan pembentukan kelompok di masyarakat yang ditandatangani oleh kepala desa Pak? Terkait dengan tidak nyambung pertanyaannya, tidak nyambung. Saya lanjut dulu karena belum selesai. Tidak ada kaitannya dengan P2K2 Kak. Ini Iya, tentang lansia. Tidak kaitannya dengan PKH, tidak nyambung. Biar. Kak, dengan PKH. Pertanyaannya Pak. P2K2-nya. Nanti terbentuk sama P2K2. Saya belum selesai. Teman-teman tolong biar Mas Adidin Karim selesaikan dulu pertanyaannya. Iya, tunggu dulu saya selesai, saya tanyakan dulu. Hargai orang bertanya Pak, nanti diselesaikan. Yang lain kedapatan untuk bertanya. Hargai bertanya. Tunggu dulu, saya belum Tetap, selesai. teman-teman tetap sip, santun, integritas, profesional, jangan gaduh. Betul, Jadi saya lanjut. betul. Saya lanjut ya. Begini maksud saya, Ya, kan sudah ada silakan. kelompok. Apakah kelompok yang permakanan itu bisa dibuatkan surat keputusan untuk menjadi pengurus kelompok yang untuk kegiatan kelansiaan itu? Itu yang maksud saya. Saya tidak mau hubungkan itu kegiatan P2K2 dengan ini. Nah, itu maksud saya. Pertanyaan saya kan sudah ada kelompok. Bisa tidak kelompok itu yang diusulkan untuk kegiatan untuk kriteria kelompok masyarakat itu? Tidak nyambung. Apalagi di bagian keempat itu. Siapa yang bilang tidak nyambung itu? Coba sabar sedikit, diam. Yang bilang tidak nyambung itu goblok sekali. Berdiam saja, nanti dengar pertanyaannya di sana. Tolong hargai orang yang bicara ya. Teman-teman, tetap santun, kasih dia dulu, dia selesaikan pertanyaannya. Ya, coba teman-teman dengar dulu deh. Kita kan sama-sama perlu nih, jadi kita dengar dulu, saling menghormati pertanyaan siapa, nanti mungkin saya jawab seperti apa dan itu. Nanti kalau saya jawab saya nggak nyambung atau itu mungkin bisa ditanya kembali gitu aja Pak. Jadi kita ya, biar selesai dulu pertanyaannya. Iya, jadi bisa saya lanjut. Lanjut. Silakan Pak, lanjut. Maksud saya dari pertanyaan saya. Lanjut Pak, lanjut. Terkait dengan kelompok yang pembentukan pengurus kelompok ini, apakah memang diwajibkan harus ada tanda tangan dari kepala desa? Maksud saya seperti itu. Apakah modelnya dalam bentuk swakelola? Seperti itu. Jadi supaya kegiatan ini supaya bagus, kan kayak misalnya saya sudah punya kelompok di lokasi dampingan saya. Bisa tidak itu yang saya usulkan untuk menjadi kelompok yang swakelola ini? Begitu maksud pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, sekian pertanyaan saya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adinin pertanyaannya. Pak Adinin dari mana ini? Pak Dadin dari mana? Oh iya, saya dari Kabupaten Sopeng, Pak, Sulawesi Selatan. Oh, Sopeng, oke, Sulawesi Selatan. Ya Pak, memang benar tadi saya dalam paparan saya kan ada namanya kelompok masyarakat ya lah. Kelompok masyarakat adalah sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian permakanan ini. Salah satu ada beberapa kriteria. Pertama, memiliki surat keputusan pembentukan kelompok masyarakat minimal dari kepala lurah atau desa.
Itu kan yang ditanyakan ya, kenapa harus di PK itu ada kelompok, tapi bisa nggak jadi kelompok masyarakat ini? Mengapa kita minta ada surat keputusan pembentukan kelompok? Itu adalah terkait dengan nanti pembukaan rekening. Karena kan ini swakelola ya, swakelola kan berarti kan ada mekanisme pencairan dari direktorat atau dari pusat kepada kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan pencairan itu tidak kita melakukan melalui transfer bank ya, sampai dengan bank. Artinya dari kelompok masyarakat itu harus memiliki. Kalau ini tidak ada surat keputusan dari pembentukan pengurus kelompok dari lurah ataupun kecamatan atau pak camat, dia akan mengal kelompok ini akan tidak bisa buka rekening di himbara atau di bank. Syaratan pembukaan rekeningnya adalah ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang seperti lurah ataupun camat. Jadi itulah mengapa kita harus memberikan pengurus kelompok masyarakat. Kenapa? Dalam rekening itu harus nama kelompok, belajar nama kelompok. Artinya kelompok itu harus punya pengesahan dari wenang lurah atau kecamatan. Itu salah satu mengapa alasannya harus jadi mau tidak mau harus ada lurah atau kecamatan. Kedua tentu juga lurah mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Dia akan monitoring berdasarkan surat ajuan. Mungkin kalau dia membentuk kelompok kan dia akan tahu di bawah di sini ada kelompok masyarakat yang harus diawasi, harus dimonitor, evaluasi tentang pelanggaran kegiatan permakanan. Karena dalam swakelola ini lurah juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengawasan. Demikian Pak Abdul Azim. Silakan yang lain mungkin. Ya, Jakarta Timur, Pak. Ardi Angga, Pak Bima NTB. Halo Pak, saya dari kita sepakat ya Pak, yang raise hand itu yang akan saya minta bertanya. Kali kalau raise hand tidak ada lagi baru kita Mimika Papua Tengah Pak. Sulawesi Tenggara Pak, Kota Kendari. Dari Kota Bima Pak. Dari Kota Bima Pak, izin Pak. Kalau mau bertanya. Izin bertanya Pak. Kota Kendari Pak, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara kepada yang bertanya. Cukup jelas untuk mekanisme. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kalau bisa angkat tangan Pak. Pak, kita sepakat kan tadi yang raise hand kita dahulukan ya. Jadi setelah Pak Adudin tadi, Pak Adi Angga, apakah Pak Adi Angga akan bertanya atau tidak? Ini mohon Pak Adi Angga. Kalau izin Pak, Lotte masuk. Sebentar, Pak Adi Angga dulu ya. Pak Adi Angga. Bertanya enggak Pak Adi Angga? Kalau tidak, kita lewati Bu Ida Dayanti Jaktim. Oke Pak, terima kasih. Ibu Ida Dayanti Jaktim, silakan. Oke, begini Pak, saya mau bertanya. Tadi kan apakah BNBA dari program ini sudah ada? Seperti itu, yang pertama itu. Kemudian apabila nih Pak, BNBA-nya sudah ada, tapi ketika di lapangan itu saya ada menemukan warga tersebut disabilitas kebetulan dia tuh padan di DTKS, terdaftar di DTKS, tapi tidak padan di Dukcapil karena ternyata kakak keluarga tersebut, kakak si ibu ini belum update gitu Pak. Apakah keluarga ini bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan permakanan ini gitu Pak? Terima kasih. Oke, Bu Ida, terkait data ya, BNBA dia ada di data tapi di kakak dia nicknya padan ya, nicknya padan cuma kakaknya nggak padan. Iya, itu harus dikonsolidasi dulu dengan Dukcapil Mbak. Jadi biasanya kalau tidak padan itu dia takutnya tercatat bukan sebagai kakak tunggal. Mungkin di kakaknya itu masih ada nama lain atau keluarga lain. Nah itu yang nggak bisa karena kan disabilitas itu adalah disabilitas keluarga tunggal. Artinya dia harus dikonsolidasi dulu dengan dinas Dukcapil. Tapi dia kalau dia sudah dikonsolidasikan, dia sudah sebagai keluarga tunggal, dia boleh menerima bantuan permakanan ini. Karena di BNBA dia sudah masuk data DTKS, kan data DTKS dan padan nick dan kakaknya. Ketika di padan nicknya, otomatis sebenarnya kakaknya udah harusnya padan.
hanya melakukan konsolidasi saja sebenarnya, tidak terlalu lama. Jadi ketika melakukan konsolidasi, dia bisa langsung masuk sebagai penerima bantuan permakanan, karena konsolidasi itu yang menentukan dia kakaknya ini kakak terupdate, artinya dia seorang sendiri atau dengan ada keluarga lain, itu Mbak. Oke, jelas. Yang lainnya dari Chris Kaluasa ini. Pertanyaan Ibu Ida belum lengkap Pak dijawab Pak. Pertanyaan Ibu Ida belum lengkap dijawab Pak. Izin dari Sulawesi Tenggara mau bertanya. Pertanyaan lagi yang tadi soal BNBA-nya yang ditanyakan itu apakah sudah ada atau belum Pak? BNBA sudah, dia tadi dapat BNBA masuk di dalam data-data Bukan BPKS, Pak, maksudnya gitu kan? saya mau menanyakan itu apakah di bantuan permakanan ini BNBA-nya sudah ada gitu. Itu satu. Gitu. Kemudian yang keduanya yang permasalahan keluarga ini, ibu tersebut memang tidak padan dengan Dukcapil karena kakaknya belum padan seperti itu. Sorry, beda. Tadi saya nggak karena mungkin agak berisik, jadi nggak kedengaran tadi pertanyaan pertama. BNBA sebenarnya kami sudah dapat. Jadi di kami ada 1,8 juta KPM calon penerima pemanfaatan. Cuma kami belum bisa menyebarkan karena memang tergantung dari nanti di lokasi mana yang akan dilakukan permakanan itu. Jadi sementara masih ada di kami, baru dari pusat ke kami sudah ada, belum disebar. Itu aja sih Pak BNBA-nya. Oke. Lagi Pak. Saya Pak. Chris. Resma dari Kendari, Sulawesi Tenggara Pak. Chris Mimika. Pak Chris Kaluasa Mimika ini mau bertanya, silakan Pak Chris. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini terkait penyaluran seperti itu. Ini kami Kabupaten Mimika, Papua Tengah, itu daerah geografisnya sangat susah. Nah, kalau misalnya dalam per kelompok tidak sampai anggotanya sampai 50, terus biayanya itu bagaimana nantinya Pak? Mungkin seperti itu Pak. Oke. Kalau di desa itu, oke, makasih Mas Kris. Kalau tadi saya bilang katakan bahwa kalau di desa atau kelurahan itu tidak sampai 50 orang minimal ya, itu bisa ditarik ke tingkat kecamatan. Jadi kalau tingkat kecamatan nanti bentuk sampai kelompoknya. Pak. Karena tingkat kecamatan tidak sampai. Mimika ya, saya harus cek dulu nih datanya, kalau jumlahnya nggak sampai 50 di kecamatan, karena satu kecamatan itu kan beberapa desa kan, berapa itu mungkin ya, apakah memang tidak sampai ini, karena kita setahu kami adalah kalau di kelurahan memang banyak yang beberapa yang tidak sampai, tapi kalau kita dicari kecamatan, karena satu kecamatan bisa, distrik itu satu bisa, beberapa desa mungkin bisa sampai 50 itu Pak. Jadi kita harus cek lagi datanya lagi nanti untuk Mimika seperti apa catatan kami ya, karena setahu kami artinya di tingkat kecamatan bisa nih di atas 50 harusnya. Oke, cukup gitu Pak Kris. Mungkin begini Pak, maksud saya juga tentang seperti tadi dari biayanya atau apa, wilayah geografis Papua Tengah khususnya Kabupaten Mimika itu kebanyakan distrik itu di pedalaman Pak. Itu seperti apa nanti mekanismenya supaya jangan disamakan nanti daerah Jawa dengan daerah Sulawesi atau daerah-daerah yang wilayah geografisnya itu masih bisa dijangkau secara darat, tapi kan Kabupaten Mimika itu tidak seperti itu Pak. Dan tidak ada kapal umum yang, dan di sini itu tidak ada transportasi umum untuk ke pedalaman. Kami ya Mimika harus nyebrang atau harus terbang ini kalau Mimika? Harus lewat udara, lewat bisa ada, lewat darat? Ada charter pesawat, terus ada bisa lewat laut. Oh, pesawat atau laut aja ya, dua itu ya. Untuk darat nggak bisa ya untuk. Jadi kan di beberapa daerah itu tidak ada Pak. Darat nggak bisa ya, berarti hanya di udara sama di laut ya, laut. Ya. Oke, ini jadi catatan kami. Ya baik Pak. Ya, nanti kita akan lagi. Oke, terima kasih. Baik.
kondisi geografis kami Mimika belum paham sepenuhnya seperti. Nah itu dia makanya Pak. Jadi bisa jadi catatan kami pesawat dan itu ya. Terus ya. Ya baik Pak, terima kasih. Izin Pak dari Sulawesi Tenggara. Ya makasih. Yang lain Bima Muhammad MPP. Arif Wahab. Muhammad Arif Wahab, Konawe. Ada yang ingin ditanyakan Muhammad Arif Wahab? Kalau tidak ada, Mbak Cindy, Kabupaten KKT. Aduh. Silakan Mbak Cindy. Ya, izin Pak, mau menanyakan tentang pembiayaan. Nah di sini tadi Bapak jelaskan bahwa pembiayaan untuk per hari itu 21.000 per hari per orang. 21.000 per hari per orang. Nah saya mau menjelaskan bahwa kalau misalnya persamaannya disamakan secara keseluruhan, untuk daerah kami KKT mau dibilang harga barangnya lumayan mahal Pak. Belum lagi transport daerah kepulauan dan memang kalau disamaratakan agak sulit. Lalu pertanyaan berikut Pak, saya mau nanyakan bagaimana prosedurnya. Jadi mulai dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan ke Kecamatan dan Kelurahan. Itu pembentukannya itu dimulai dari desa atau gimana Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Oke. Baik, Mbak Cindy dari KKT ya. KKT itu apa Mbak? Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oh, Kabupaten Tanimbar. Kepulauan Tanimbar yang kemarin Pak Jokowi sempat kunker ke sini. Saumlaki ya, Maluku. Di Saumlaki Maluku. tepatnya kemarin Pak Jokowi kunker ke sini. Ya, oke. Memang sampai saat ini 1.000 ya untuk seluruh Indonesia, tidak dibedakan, tidak dikecualikan di daerah tetap dari Sabang sampai Merauke 21.000 untuk 2 kali makan. Jadi indeks yang dari negara memberikan bantuan memberikan indeks pagu anggaran adalah 21.000 itu. Jadi mau dimanapun itu tetap harganya 21.500. Tidak melihat tidak 21.000, tidak 10.500 per sekali makan. Itu tidak melihat daerahnya. Ini ya itu ya, jadi Mbak jelas untuk pagu anggaran tetap 21.000. Terus satu lagi tadi apa ya Mbak nanyanya, lupa saya. Satu lagi Mbak tadi Mbak Cindy. Ya, prosedur pelaksanaannya itu langsung dari kecamatan, okay. tingkat desa atau gimana? Dengan melibatkan pendamping. Ya, oke. Prosedur pelaksanaannya, jadi pendamping atau pertama data BNBA yang ada di kami sampaikan ke dinas sosial lalu akan melakukan verifikasi dengan bantuan dari pendamping dari PPKS ya, potensi, jadi PSKS. Jadi akan melakukan verifikasi, mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang sudah atau tidak sesuai kriteria, maka dilakukan filterisasi supaya mereka tidak bisa sebagai penerima penganan. Bagi yang belum masuk dalam data tersebut bisa diusulkan sebagai penerima bantuan, maka selama mereka memenuhi kriteria. Dari data itu baru kita akan melakukan di mana bentuk kelompok masyarakatnya, apakah di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan. Tadi kalau PM-nya terlalu sedikit maka bisa dicari di kecamatan. Tapi kalau PM-nya sudah memenuhi syarat maka atau memenuhi dianggap cukup, maka bisa dilakukan di tingkat kelurahan. Lurah akan membentuk kelompok masyarakat, baik yang akan menunjuk kelompok masyarakat baik yang baru dibentuk ataupun yang sudah ada, karena di masyarakat sendiri ada kelompok masyarakat yang ada kayak PKK, Karang Taruna atau organisasi sosial yang lainnya mungkin ada di tingkat kelurahan atau kecamatan. Mereka bisa dijadikan sebagai asal ditunjuk oleh Pak Lurah ataupun kepala desa buat menunjuk organisasi masyarakat itu sebagai pelaksana. Atau memang jika belum ada, mereka bisa membentuk baru. Tadi kalau mungkin dari pendamping PH akan membentuk baru organisasi masyarakat, boleh silakan, tapi ini nanti harus disetujui oleh Pak Lurah ataupun ada surat pembentukannya oleh Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu diajukan ke kami, setelah membentuk kelompok masyarakat, maka Pak Lurah akan mengeluarkan SK.
SK surat keputusan bahwa pembentukan kelompok masyarakat melalui SK. Setelah itu Pak Lurah mengusulkan membuat surat keputusan tentang pengusulan kelompok masyarakat itu sebagai pelaksana program permakanan. Jadi setelah mereka membentuk masyarakat yang sudah ada, maka Pak Lurah akan mengeluarkan surat keputusan tentang penunjukan kelompok masyarakat itu sebagai pelaksana program permakanan. Nah, itu disampaikan ke direktorat, diketahui oleh camat, ditembuskan kepada dinas sosial dan di provinsi dan kabupaten kota, lalu diteruskan kepada direktorat RSLU, Resolusi Sosial Lanjut Usia atau ke pusat. Dari situ, baru maka akan beberapa syarat, karena ini bentuknya swakelola, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, mereka membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan kesanggupan dalam melakukan untuk pelaksanaan kegiatan. Setelah itu beberapa surat yang dipenuhi, termasuk surat keterangan, surat nota kesepahaman atau perjanjian atau MOU ataupun nota kesepahaman, mungkin nota kesepahaman antara direktorat dengan masyarakat itu dan kelompok masyarakat itu dengan Pak Lurah. Selanjutnya setelah itu baru kami menetapkan kelompok. Halo, sorry, tadi nggak kedengaran ini. Oke. Setelah melakukan perjanjian MOU, maka kelompok masyarakat itu ditetapkan oleh direktorat sebagai pelaksana program permakanan. Dari itu baru direktorat akan melakukan pencairan sesuai dengan jumlah PM yang ditangani. Umpamanya 50, maka dia akan diberikan dana sebanyak 50 kali 30 kali 30 hari 50 PM kali 21.000, dan itu ditransfer melalui rekening dari pusat ke kelompok masyarakat. Nanti masyarakat belanja melaksanakan permakanan. Setelah itu mereka juga menunjuk sebagai petugas kirim siapa yang menjadi petugas kirim. Kalau 1 orang atau 2 orang boleh 1 orang ditetapkan sebagai petugas kirim, maka surat petugas kirim harus sudah dia sebagai petugas kirim, maka juga ditetapkan sebagai kelompok sebagai petugas kirim. Dan dari petugas kirim ini baru ya mereka mengantarkan makanan. Biasanya ada perjanjian, kita menyatakan bahwa pengantaran makanan maksimal jam sekian sudah sampai ke PM. Sekali pengantaran dua box tadi nasi, ini harus dua untuk 2 kali makan, 1 kali sarapan pagi, 1 makan siang. Demikian Mbak, kurang lebih bisa dipahami Mbak Cindy gambarannya. Izin Pak, kita dengarin lagi. Saudara mau bertanya. Ya, sebentar Ya. yang lain coba Sebentar, kita Pak. ini dulu ya. Sebentar ya, Mas Pak, Mantor sebentar, Mas. Pak, izin. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu banyak kecamatan yang di pulau-pulau. Nah, misalnya di dalam satu kecamatan itu jumlahnya tidak sampai 50 sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan bahwa satu kelompok harusnya ada 50 orang. Nah, bagaimana kalau dalam satu kecamatan itu tidak mencapai 50? Nah, di sini banyak kecamatan Pak, dan itu kecamatannya antar pulau. Harus ke kota kabupaten itu bisa dengan kapal laut juga. Oke, ini jadi Daerah kepulauan mungkin nggak Mbak dibentuk di Iya. Di mana pembentukannya kalau dalam satu kecamatan tidak mungkin nggak mencapai di 50 satu orang. pulau dibentuk kelompok masyarakat mungkin nggak? Kalau tidak mencapai 50 orang tidak apa-apa. Ya, artinya sebenarnya batas 50 orang itu adalah untuk efisiensi dari pelaksana itu sendiri ya sebenarnya. Tapi kalau memang belum kurang dari 5 pasal bisa melaksanakan program permakanan ini. Ditetapkan oleh lurah, dia menangani cuma 30 orang. Monggo silakan. Itu nggak ada masalah. Yang penting dari ongkos transportnya nggak mungkin dia nyebrang ke pulau, pasti dalam satu pulau itu sendiri lebih mudah untuk melaksanakannya. Efisiennya di situ, Mbak. Juga waktu jam 10 pagi harus sudah ke PM kan, ke penerima manfaat. Nah, mungkin kalau sampai nyebrang itu akan sulit, akan lama. Jadi nggak masalah kalau satu pulau itu bentuk satu kelompok masyarakat walaupun yang ditangani hanya mungkin 30 orang. Boleh silakan. Oke, cukup jelas ya Mbak Cindy ya? Ya Pak, makasih. Pak. Ya, sama-sama Saya, Mbak. Pak Habibie, Pak Habibie. Saya Pak.
Pak Habibie, tolong. Sorry, bentar ya, gantian yang lain ya. Sabar. Pak Habibie, ada nggak ditanyakan Pak Habibie? Pak, Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kalau tidak ada Pak Cahaya Firmansyah. Ini Pak Cahaya Firmansyah. Ada yang Dari Kota ditanyakan Bima, Pak Pak. Pak Cahaya Firmansyah, boleh Dari Kota Bima, silakan. Pak. Halo. Ya, hadir Pak. Saya mau menanyakan tupoksi pendamping PKH dalam bantuan permakanan ini apa ya Pak? Terima kasih. Lah, tadi sudah saya jawab. Tadi kan pertanyaan sama Mas, sama yang tadi. Jadi saya nggak sepakat jawab itu, lagi, Pak. karena tadi sudah saya Begini, jelaskan. Tapi begini Pak, tolong itu dipertegas. Kira porsi kita sebagai pendamping PKH apa? Jangan sampai kita ini hanya jadi pelengkap penderita lagi. Itu Pak, makasih. Iya, betul. Salam tantun dari Sulawesi Tenggara. Ya, masuk Kota Bima, Pak. Dari Kota Bima, Pak. Perwakilan Bentar, Kota Mas. Bima, Pak. Sebentar Mas ya, sebentar ya. Oke, usulan, oke, nanti sebagai tindak lanjut kami akan kami pertegas apa fungsi daripada pendamping dan peran PSKS. Sebenarnya bukan hanya pendamping PK, tapi ada pendamping lain, ada pendamping reses juga. Oke, silakan dari Kota Kendari Bima, udah Pak, ya, masukan, itu Pak. aja ya. Masukan, Pak, dari Pak Kota Karmidin, Bima, Pak. taruh, Sekalian Pak, sebentar Pak. Bapak belum raisen nih. Sebentar Pak. Ya Pak, Kita angkat dari yang raisen dulu ya. Setelah itu baru kita ke yang lain. Pak Karmidin, ada yang ingin ditanyakan Pak Karmidin? Iya Pak. Pertama pertanyaan saya itu terkait pencairan permakanan ini apakah tiap bulan atau per berapa bulan Pak? Oke, yang kedua. Itu aja Pak Karmidin. Tidak ada yang kedua. Setelah saya melihat baik Iya. dari penentuan kriteria per kelompok, di situ memang jelas kalau dilihat dari kriteria itu tidak ada sebenarnya apa peran pendamping di situ. Bahkan kita mengusulkan juga kelompok yang kita bentuk di dalam P2K2 itu akan minta juga karena yang ditentukan di situ adalah camat, lurah, kan seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai pendamping mau usulkan apa karena minta juga nanti di desa ataupun kelurahan. Nah, sementara yang bentuk pencairannya dibentuk dicairkan uang dalam kelompok itu, kemudian setelah itu dikelola oleh pemerintah desa kan. Kira-kira poinnya seperti itu. Oh enggak. Oke, sorry. Salah. Ya. Oke, udah cukup Pak Karmidin. Saya jelaskan. Iya, dan di situ kan jelas Pak, tidak ada penerima bantuan lainnya kan. Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Maksudnya saya untuk penjelasan lebih lanjut terkait itu. Oke, siap. Makasih Pak Karmidin. Satu-satu ya pertanyaannya. Pak Karmidin dari mana ini? Dari Kabupaten Provinsi Buton mana? Selatan, Sulawesi Tenggara. Oh, Selatan. Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan. Yang pertama itu pencairan dilakukan 1 bulan sekali. Jadi pencairan 10 hari hanya langsung ke rekening, bukan ke rekening dari Pak Lurah ataupun Pak Camat ataupun Pak Kepala Desa, tapi ke rekening kelompok masyarakatnya. Karena kan tadi saya sarankan untuk membuka rekening itu salah satu syarat di banknya adalah adanya pengesahan legalitas dari camat atau lurah. Jadi sebenarnya surat keterangan, surat SK pembentukan kelompok itu untuk pembukaan rekening. Rekeningnya atas nama kelompok. Iya Pak. Tetapi pada saat pengelolaannya itu dikelola oleh pemerintah desa. Kelompok yang bisa mencairkan rekening kelompok biasanya kalau kelompok itu hanya 2. Pertama, gimana? Maksudnya begini Pak. Putus. Iya betul, tadi dicairkan itu ketika sudah dibentuk di dalam kelompoknya itu sebagaimana ada struktur organisasinya. Nah yang perlu kita ingat, camat, kepala desa dan lurah itu yang mengusulkan kelompok tersebut. Ini berarti
titik kontrolnya terhadap kelompok itu nanti kepala desa dan lurah. Nah, kalau misalnya biasanya kalau pendamping juga masuk, itu akan terjadi misalnya di lapangan itu akan simpang siur, Pak. Makanya harus dipertegas itu sebenarnya porsi dari sebuah masing-masing, karena kita sebagai pendamping itu ketika kita di lapangan kita harus punya rujukan yang jelas yang menjadi dasar hukum kita, menjadi pegangan kita untuk melakukan jika kita diberikan untuk melakukan pengawasan. Oke, ya. Udah. Iya, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Masyarakat. Oke. Ada, Pak. Ya. Ada. Oke. Karena masih ada, Pak. Coba. Ada, Pak. Sebentar, yang lain sebentar, tunggu. Saya jawab dulu ya, biar jelas ini pakar media. Teman-teman bisa dengarkan semuanya. Untuk memang kalau kalau Pak Lurah itu punya tadi kan saya sebutkan tugas camat, tugas kelurahan seperti apa. Nah, itulah tugas mereka. Dalam suatu kelola kita tidak bisa lepas, kelompok masyarakat itu bisa lepas sendiri, harus ada yang ngawasin, harus ada yang monitoring, ada yang memantau. Itulah makanya salah satu tugas lurah. Di sini tugas pendamping pun sebenarnya sama, memantau, mengawasi, melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kalau terjadi. Jadi sama-sama sebenarnya tugasnya. Kan tidak harus Pak Lurah aja yang mengawasi, pendamping cuma bisa terlibat pengawasan, monitoring dan evaluasi. Jadi mengapa kita menggunakan Pak Lurah? Karena mereka unsur pemerintahan terkecil dari yang bisa menyampaikan ke masyarakat adalah Pak Lurah atau Pak Camat. Mereka punya kewenangan untuk melakukan pembentukan kelompok masyarakat, karena kalau pendamping nggak bisa melakukan itu. SK pendamping berlaku di bank, yang bisa berlaku adalah SK dari kelurah atau camat. Itu kan bisa, karena swakelola itu memang syaratnya adalah seperti itu. Jadi kalau sama-sama kita ngawas itu nggak masalah sebenarnya. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, cukup? Ya, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Ada, Pak. Dari Maluku. Ada lagi Pak, yang Mbak Astuti. Kabupaten Mbak Astuti dari Lombok Utara ini. Sebentar. Dari Maluku. Ya, Mas ya. Iya, Pak, ya. Oke. Halo, kedengaran suara saya, Pak? Silakan Mbak Astuti. Kita dengerin dulu ya yang lainnya. Iya, dengerin. terima kasih. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Ya, bagaimana nanti misalnya BNBA-nya ini keluar, nah peserta atau PM atau penerima manfaat yang ada namanya di situ itu mendapatkan bantuan langsung tunai dari desa, Pak, karena di sini ada program BLT desa. Apakah bisa diloloskan untuk mendapatkan program ini atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita mengusulkan warga yang layak mendapatkan bantuan ini, tapi namanya tidak ada di BNBA tersebut. Yang ketiga, tadi Bapak singgung bahwa banyak pendamping yang terlibat di program ini. Kalau boleh tahu pendamping apa saja yang terlibat, Pak? Ya, cuma itu, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Astuti, ini pertama kalau dia di sini adalah persyaratannya adalah mereka belum, salah satu calon penerima bantuan permakaran adalah bukan sebagai penerima PKH dan sembako BPNT. Artinya di luar itu boleh. Artinya kalau dia menerima atensi, selama dia tidak bukan dibilang permakaran, diperbolehkan. Akhirnya kalau itu pun diperbolehkan karena itu bukan terima PKH ataupun penerima BPNT atau sembako. Tuh, ketiga, kalau ada ditemukan penerima manfaat memenuhi syarat dan kriteria tadi kan saya sebutkan syarat dan kriterianya, tapi ternyata di data itu belum ada, silakan diusulkan. Kalau dia sudah masuk di TKS, bisa langsung diusulkan melalui kelurahan ataupun dinas sosial supaya mereka masuk dalam data penerima manfaat. Kalau dia belum di TKS,
maka harus diusulkan oleh pelurah, camat ataupun ketua desa, kepala desa sebagai penerima manfaat masuk ke dalam DTKS dulu. Setelah DTKS ada baru bisa sebagai penerima manfaat. Jadi ada dua itu. Karena di lapangan ada dia sudah masuk DTKS, cuma belum masuk dalam data di usulan. Data dari basis datanya belum ada tapi itu bisa diusulkan langsung karena sudah masuk DTKS. Ada juga yang di lapangan belum menerima bantuan, dia layak menerima bantuan, tapi dia belum masuk DTKS, maka harus diusulkan dulu masuk DTKS dulu. Gitu, jadi dia dua itu ya. Terus pendamping yang terlibat sebenarnya pendamping itu banyak ya. Kemensos sendiri kan punya ada pendamping respons, ada pendamping TKSK, pendamping Danyaso, ada pendamping dari Linjamsus termasuk pendamping PK. Jadi semua pendamping itu bisa dilibatkan. Tidak terdapat kemungkinan dalam satu kecamatan atau satu desa ada beberapa pendamping yang terlibat. Popmi. Halo, itu ya. Oke. Cukup. Halo Pak. Ya Pak, dari lu Pak, masih ada Pak. Dari lu Pak. Maluku, dari Maluku. Lupa. Kabupaten lu. Maluku Pak, Maluku. Oke. Dari sebentar Mas, kan Bapak Mas belum raisen ya. Harus raisen dulu baru saya bisa memberikan pertanyaan kepada Mas Ferry atau Mas Baru. Ini ada teman-teman dari Mas yang tadi udah ingin bertanya. Karena nunggu giliran. Sebentar ya. Ada tes mic. Pertama dari Mbak Jainatun PKH Loteng. Jainatun PKH. Ada nggak? Ada Pak. Saya Pak. Oke, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dikasih kesempatan. Selama menunggu sebenarnya Pak. Kalau saya bertanya lebih ke proses monetnya Pak. Monitoring dan evaluasi dari program permakanan ini. Kenapa saya bertanya di monetnya? Karena kebanyakan program bansos yang diluncurkan oleh pemerintah lemahnya di sana Pak. Kenapa saya bisa bilang lemahnya di monetnya? Karena jangan sampai KPM lansia ini dengan harga permakanan yang satu hari itu 21.000 dikasih 10.000 Pak. Seperti apa sih monetnya dari Dinsos Pak? Apakah akan dimonet 1 kali setahun, 2 kali setahun, atau per 1 kali 3 bulan? Ya akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Jangan sampai KPM itu tidak menerima sesuai dengan harga yang dikasih. Karena dari pedoman yang tertera tidak di lapangan itu tidak sesederhana itu Pak. Karena banyak program yang turun dari pemerintah ketika pendamping PKH ikut terjun untuk memonitoring sedikit saja Pak, itu akan menjadi kontra di lapangan. Itu kebanyakan Pak. Jadi saya bertanya seperti apa sih sistem monetnya untuk program permakanan untuk lansia ini? Itu aja pertanyaannya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Jainatun ya. Tadi ada kalau secara dari Loteng ya, Lombok Tengah ya ini ya. Oke. Tengah. Kalau sisi monitoring secara juknis memang dilakukan dari atas sampai bawah. Mulai dari pusat, provinsi, dinas sosial, camat, bahkan kelurahan yang membentuk alasan mengapa harus ada SK camat atau lurah adalah mereka melakukan pengawasan, monitoring. Itu salah satu bentuk. Selain itu, kami pun akan melakukan pengawasan secara langsung. Artinya gini, pada dari laporan itu, dari laporan dari petugas kirim akhirnya kepada kelompok masyarakat, lalu laporan itu dikirim ke pusat, itu sudah kami buat mekanisme supaya mereka apa yang mereka harus laporkan seperti apa. Jadi kalau mereka mengantar harus ada fotonya, harus ada makanan yang diantarnya,
harus ada tanda terimanya. Itu bentuk sebenarnya bentuk salah satu bentuk dari monitoring kami terhadap pelaksanaan program ini. Dan itu nanti akan kami buatkan aplikasinya. Jadi lewat mereka ketika mereka mengantar, mereka cukup memfoto yang nerima untuk makanannya dan langsung dikirim ke kami lewat aplikasi. Itu kami siapkan. Halo, bentar dong. Pak, jika memang nanti dengan tidak sesuai dengan harga, yang lain dong ditutup. Oke, silakan Mbak. Oke, Mbak Janet, ada yang tanya lagi? Ketika ini Pak, satu lagi. Ketika program itu tidak sesuai yang diterima oleh KPM, jika kita sebagai pendamping PKH menemukan itu, seperti apakah alur proses pelaporan kita ke atas, Pak? Oke. Sebenarnya bukan hanya pendamping PK yang bisa melaporkan, siapapun bisa melaporkan, mungkin tetangganya atau keluarganya ataupun siapapun bisa melaporkan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi pendamping PK pun menjadi peran masyarakat ataupun peran masyarakat itu luas, artinya bukan hanya pendamping PK, itu ada dua. Pertama mengusulkan penerimaan manfaat yang belum tercantum itu adalah sebagai peran partisipasi masyarakat. Kedua, melaporkan hal jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada mekanismenya, nanti kita buat mekanisme mengenai apakah kalau mekanisme umumnya adalah melalui dinas sosial, melalui dinas sosial kabupaten kota, baru ke kami atau bisa langsung ke kami nanti. Kami punya, nanti akan kami buatkan mungkin aplikasi lapor supaya apa yang dilaporkan bisa langsung kami tindak lanjuti. Karena kami nanti karena nota kesepahaman antara pusat dengan kelompok masyarakat apabila melanggar maka akan bisa dikenakan sanksi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang kita harus akan mengarah ke sana, nanti mekanismenya seperti apa, pelaporannya, jika pengaduannya nanti seperti apa, tentang apa sanksinya yang akan kita lakukan jika ada pengaduan yang tidak sesuai. Kan kami verifikasi dan memang kalau terjadi maka kita lakukan pemutusan hubungan ataupun seperti apa nanti tergantung dari tindak lanjut dari hasil dari penyelidikan atau penelitian kami. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kami sedang membuat rancangan juga untuk melakukan monitoring melalui aplikasi. Oke, cukup Mbak Jainatun? Cukup Pak, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak. Mbak Osia Waruwu, ada pertanyaan Mbak Osia Waruwu? Ada dari Maluku. Izin Pak. Oh udah. Dari Sulsel. Oke. Maluku. Mohon maaf teman-teman karena waktunya sudah habis, sudah jam 11 ya. Di Papua sudah jam 1. Mungkin kita tidak lanjut berikutnya kalau ada pertemuan lagi nanti bisa ditanyakan pada sesi kedua atau sesi ketiga. Jadi mohon maaf untuk sesi pertama ini sudah 2 jam lebih. Mungkin ada informasi yang lebih jelas lagi nanti akan pada sesi ketiga atau sesi kedua nanti bisa dijelaskan. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam ucapan dan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya teman-teman. Izin live dulu juga Kamelan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Amoy teman-teman.